saya layangkan, nanti mosi tak percaya kepada bupati, terus yang mecat saya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kopi Politik. Kali ini saya mengundang Kak Frida Siska Siombing, Ya. salah satu tokoh dan juga politisi perempuan yang cukup terkenal. Bukan cuma cukup lah ya, tapi memang udah terkenal ya. Dan Kak Siska ini pernah menjabat sebagai anggota DPRK Kabupaten Singkil selama 3 periode, Kak. 3 periode ya. Salah satu anggota DPR perempuan yang paling lama menjabat. Ya, benar. Yang paling lama menjabat ya. Paling lama menjabat. Satu-satunya yang paling lama menjabat tokoh perempuan di DPR adalah Kak Frida Siska Siombing. Oke, kali ini kita akan membahas seputaran ya tentang yang sudah pernah kita bahas kemarin sebenarnya, Kak, dengan Ketua Geram Jaikirum Bancin, dan kali ini kita akan mengupas lebih dalam persoalan mutasi yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Yang sangat disorot kali ini adalah Dinas Perhubungan yang sempat kemarin viral ya. Ada juga kemarin aksi demo yang dilakukan, kemudian DPR juga sudah membahas itu supaya Kadis dievaluasi. Nah, kemudian banyak juga hal-hal yang lain seperti misalnya bawahan daripada Dinas Perhubungan, staf-staf atau anggota di Dinas Perhubungan melakukan mosi tidak percaya, menyampaikan ke Bupati dan sudah sampai, dan ternyata yang buat mosi tidak percaya itu justru banyak yang dimutasi, mungkin pun hampir seluruhnya. Ya, bahkan saya juga ada mendengar salah satu PNS ya, oknum PNS yang awalnya sudah memang Dinas Perhubungan, sudah beberapa tahun, sudah cukup lama mengabdi di situ, tapi karena mosi tersebut mereka dan oknum tersebut bahkan juga ikut dimutasi. Oke, jadi Kak Siska, kami ingin Kakak memberikan pandangan untuk sobat Kopi Politik ya terkait mutasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Singkil kemarin. Silakan, Kak. Terima kasih, Dek Wajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kopi Politik. Terima kasih sudah mengundang saya di sini dalam kaitan tentang mutasi PNS atau ASN, khususnya Dinas Perhubungan. Ini sebenarnya kan ada persoalan kita itu. Persoalan itu sudah hampir 2 bulan kalau tidak salah saya sejak mosi itu dilayangkan. Bahkan terhadap mosi tersebut sudah sampai mereka beramai-ramai mendatangi kantor DPR untuk mencari solusi atau penyelesaian dari persoalan mereka. Kemudian DPR juga mengeluarkan statement kan agar Bupati segera menyelesaikan agar tidak terkendala persoalan pelayanan kepada rakyat. Salah satunya itu kan pelayanan uji kendaraan. Di situ ada yang setiap hari pasti masyarakat Aceh Singkil ada uji kir ya namanya. Itu jadi di situ juga pelayanannya jadi mandek gara-gara itu. Nah, kemudian kita dengar mutasi besar-besaran, semua yang menaikkan mosi pada saat itu semuanya dimutasi. Nah, lagi-lagi rakyat bertanya yang terhadap mosi ini sendiri, bukan terhadap personal ya, bukan orangnya. Persoalannya sebenarnya apa yang mereka nyatakan itu tidak percaya kepada pimpinan itu harus dijawab. Iya, betul. Harus dijawab itu oleh DPR, harus dijawab oleh pemerintah, dan harus dijawab oleh Sekda sebagai induknya ASN ya, bapaknya ASN lah di pemerintah kabupaten. Nah, itu dulu yang mestinya harus diselesaikan sebelum dimutasi. Mutasi itu adalah punishment baik kepada yang membuat mosi ataupun yang dimosi. Itu ada punishment setelah Sekda ataupun tim yang ditunjuk oleh Bupati misalnya untuk menyelesaikan persoalan itu.
Karena dikhawatirkan nanti kan persoalan itu merambat kemana-mana nih. Ini Betul, baru betul. satu dinas. Baru satu dinas ya. Baru satu dinas. Bagaimana kalau nanti dinas yang lain pula? Iya. Nah, jadi artinya persoalannya dulu sebenarnya yang harus diselesaikan ya minimal mungkin oleh Sekda dan BKD ya dalam hal Iya. ini sebagai tata kelola ASN Iya, dalam hal iya. ini. Itu tidak dilakukan atau mungkin kita tidak mendengar ya. Saya juga tidak tahu apakah itu dilaksanakan oleh Pemda atau tidak terhadap persoalan itu kan. Kemudian tiba-tiba sudah dimutasi. Ya. Yang dimutasi yang rame pula. Yang rame pula ya. Yang sendiri Yang nggak dimutasi nggak ataupun dimutasi. tidak dirotasi. Nah, ya, betul. jadi kesimpulannya adalah kita tidak mencari mana yang salah, mana yang benar. Ya, betul. Tetapi dalam hal kinerja ini kedua-duanya ini ya harus diberesin. Harus diberesin ya. Eselon 2 juga sebagai orang yang dipercaya pejabat tertinggi dari dinas itu sudah melalui PM Pertes, sudah Iya, betul. melalui semuanya lah. Ya. Itu sudah pasti punya keilmuan tersendiri menghadapi anak buahnya. Iya, iya. Nah, dalam hal ini kenapa anak buahnya bisa semuanya tidak percaya? Nah, itu juga harus dipertanyakan. Ada masalah apa Ya, sebenarnya? betul. Nah, terkait statement yang barusan kakak sampaikan, artinya ya memang kita sebagai pimpinan gitu kan. Nah, di sini kita ada baca berita itu jangan adu domba pimpinan. Nah, Jadi kalau kita pikir jangan adu pimpinan, sekarang yang diatur kepalanya di situ, maksudnya kepala manusia lah, stafnya Ya. ada 20. ya. 20 orang itu kan beda-beda pemikiran isi Pemikirannya kepalanya. beda-beda, ya. Sudah pastilah mereka punya pemikiran sendiri-sendiri. Nah, jangan adu pimpinan terhadap bawahan itu saya pikir itu kalimat yang sebetulnya tidak layak lah untuk kepala daerah disampaikan. Ya, Karena sebagai pejabat eselon 2 itu menghadapi adu domba, menghadapi fitnah, Ya. menghadapi PNS bandel, menghadapi PNS yang suka bolos segala macam, Ya, itu ya. sudah ada keilmuannya. Jadi kalau tidak tahan terhadap persoalan itu ya ngapain diangkat jadi kadis? Salah Ya. orang kita mengangkatnya. sama orang ya. Iya. betul, jadi. Nah, kemudian jadi artinya ini kan yang buat Mosi tidak percaya ini kan mereka kan dimutasi. Nah, seolah-olah ya kan yang dimutasi itu Yang kira-kira menyalahi aturan nggak? Kira-kira mereka buat Mosi menyalahi aturan nggak sih buat Mosi tidak percaya kepada pimpinan, sementara mereka yang menganggap wah pimpinan kami ini kayaknya nggak layak jadi pimpinan lagi. Intinya dikritisi lah. Ya dikritisi. Nah, menurut ya yang kakak tahu kira-kira itu menyalahi aturan nggak sebagai ASN? Karena kan yang kita tahu ini yang namanya ASN ya siap ditempatkan dimanapun Iya. dan siapapun orangnya. Nah, kira-kira gimana itu kak? Makanya tadi saya sebutkan di situ persoalannya dulu yang diselesaikan sebelum ada mutasi. Ya, ya. Nah, lagi-lagi kalau kita menyelesaikan orangnya, ini akan terjadi konflik yang baru lagi, persoalan baru. Iya, ya. Persoalan barunya terhadap misalnya ada 20 orang, 20 orang yang dimutasi, kemarin mereka melayangkan mosi. Ya. Kemudian nanti datang ke dinas yang lain, dia pindah Ya. ke dinas. Aku kemarin, inilah contohnya ya, Hmm. ngobrol ke kawan yang ada di situ di dinas yang dia sekarang ya. Iya, iya. Masa kepala dinas nggak bisa dikritisi? Saya buat mosi, ya wajar saya buat mosi karena mungkin saya sudah secara komunikasi ya kan pasti ke orang ketimuran, dan kita semua di Aceh Singkil ini jaranglah membuat surat yang berani seperti itu kalau tidak tertahankan lagi oleh ASN. Nah, artinya nanti di dinas yang itu ya kalau begini ceritanya juga ya kami ini seperti tidak ada demokrasi lagi. Iya, iya, iya. Nah, itu juga nggak boleh. Iya, iya. Makanya saya katakan tadi ya, saya pikir ini persoalan ini yang harus diselesaikan kedua belah pihak, baik yang emosi maupun yang memusi mereka tadi kadis tadi. Artinya ya bupati harus memberikan penjelasan, Iya, iya. harus memberikan penjelasan kenapa yang sekian banyak itu dimutasi, Mutasi, ya. ya kan? Apa alasannya? Ya. Kenapa itu harus disampaikan? Iya, iya. Dan kemudian yang kadis yang tidak dipercaya itu kenapa Ya. dipertahankan atau akan dimutasi atau Ya. dirotasi juga itu harus disampaikan. Harus disampaikan. Sehingga masyarakat itu tidak bertanya-tanya dan tidak timbul ini bupati apa sih kok begini. Iya, iya, betul, Begitu. betul, betul. Itu harus disampaikan. Iya. Jadi memang seperti yang kakak sampaikan tadi kan persoalannya harus diambil, kita harus duduk dulu Iya. kita bicarakan, tapi ternyata langsung dimutasi, Iya. langsung dimutasi ya. Nah,
berarti Pak Bupati nggak mau capek dong namanya Kak ya. itu kira-kira main hakim gimana? sendiri Main namanya hakim sendiri kan. iya Nah, bisa Bupati tidak begitu. menundukkan persoalan. Udahlah, daripada ribut-ribut udah mutasi aja gitu. Kira-kira gimana tuh Kak? Oh itu nggak bisa, karena kan itu akan menjadi apa nih ya, penilaian buruk juga terhadap kinerja bupati. Reformasi birokrasi yang ada dicanangkan di dalam misi dulu saja. Itu salah satunya itu reformasi mental. Iya. Pada saat itu. Jadi artinya bukan hanya mental ASN, termasuk mental pejabatnya juga. Ya. Artinya kita merubah lah. Selama ini mungkin yang kalau sudah tidak suka buang ke Pulau Banyak, pernah kan seperti itu? Iya. Kalau tidak suka buang ke Danau Paris, itu tidak seperti itu. Lah ini lebih parah lagi dong. Ya, Udah nyata-nyata tidak suka kepada. Kok masih begitu prakteknya yang apa namanya dilakukan oleh pemerintah kita? Iya. Padahal itu semua kita hindari. Iya. Sehingga kemarin itu yang menanglah Pak Dul saja karena ada janji seperti itu. Karena ada janji seperti Anda itu. memang itu. Iya. Dan kakak juga salah satu. Iya, salah satunya menjanjikan bahwa ya kan itu makanya ya kita belajar lah sebenarnya ya, belajar jangan sampai apa namanya yang lalu itu terulang kembali. Itu jadi pembelajaran buruk untuk anak-anak muda. Ini anak-anak muda kan ada juga yang jadi ASN. Iya. Ya kan? Ada. Terus mereka masih kritis. Iya. Pada saat kritis itu disampaikan secara etika baik kepada atasannya tidak mempan, ya pasti dengan surat. Salah satunya surat mosi itu. Surat mosi itu bagian dari mereka menyampaikan kritisi mereka. Ya harus dihormati dan harus difasilitasi. Artinya masih wajar ya. Kalau mosi tidak percaya itu masih wajar kan? Masih wajar kan, nggak ada hukumannya. Iya. Ya kan tidak dinyatakan apa namanya bersalah atau apa, masih dikatakan kami nggak percaya. Kami nggak percaya. Iya. Bukan bersalah ya. Bukan bersalah. Harusnya artinya memang teman-teman yang buat mosi nggak percaya itu mereka justru memikirkan supaya dinas perhubungannya lebih baik gitu Kak ya. Harus ada yang menengahi terhadap persoalan itu. Artinya kan harus ada yang tali urul ya. Ada yang harus mundur untuk selangkah lebih baik. Jadi kalau mosi tak percaya terhadap pimpinan itu aja pun sudah menjadi kekhawatiran ASN, terus gimana pula nanti kalau seandainya saya layangkan nanti mosi tak percaya kepada bupati, terus yang mecat saya siapa? Iya. Hah? Gimana coba? Iya. Makanya itu saya pikir itu apa ya, kebijakan yang bijak, seperti itu kurang menurut saya kurang bijak. Kurang bijak. Sebaiknya itu diselesaikan dulu persoalannya dulu, kalau kemudian disampaikan ke publik bahwa ini yang disepakati kedua belah pihak, ini kita lakukan ini kita lakukan ini. Berarti kan sudah ada titik temu. Ini sekarang kan nggak ada. Ya. Tapi ini udah selesai, mereka udah mutasi itu gimana kira-kira tuh Kak? Sampai sekarang nggak ada denger apa-apa tuh. Ya. Apakah mereka protes atau gimana, nggak ada. Kayaknya semua nerima ya. Atau mungkin mereka bungkam karena takut ya. Ada dua nih, menerima atau karena takut. Ada dua nih. Takut nanti dimutasi lagi kan. Jauh ya, seberang. Iya, ke seberang, ke pulau misalnya. Ke pulau. Ya hidup juga makin tinggi ya. Aduh. Makanya. Nah, kira-kira ini Kak, Pak Malim Dewa nggak dirotasi? Juga nggak tahu lah ke depan nanti ketika ada mutasi eselon 2 itu bakal kena atau tidak. Nah, seandainya Pak Malim Dewa masih bertahan dengan posisi tersebut, itu menimbulkan asumsi yang positif apa negatif? Pasti negatif. Asumsinya pasti ASN staf di bawah tidak bisa mengkritisi atasannya. Titik. Tidak bisa mengkritisi atasannya. Kalau itu dilakukan oleh bupati, artinya bawahan tidak bisa mengkritisi atasan. Bawahan tidak bisa mengkritisi atasan. Dalam demokrasi kita melanggar hak asasi itu. Jadi makanya kita nggak tahu apakah ada rotasi atau mutasi eselon 2 ya, kita nggak tahu kan. Tapi alangkah lebih baiknya, lebih bijaknya, dan saya harap juga video ini nggak dipotong, bisa dibaca oleh bupati itu di rotasi atau dimutasi Pak Malim Dewanya. Di rotasi atau dimutasi ya. Untuk menyelamatkan, artinya untuk menyelamatkan kinerja beliau juga lah. Menyelamatkan kinerja bupati kinerja bupati dan sekda sebagai atasan ASN seluruhnya ya. Itu. Jadi rotasi atau mutasi ya. Supaya
menjadi Nggak kehilangan muka lah. ya supaya menjadi contoh untuk kepala dinas yang lain ya, agar ya betul-betul merangkul bawahan lah ya. Bawahannya. Karena kan keharmonisasi dalam bekerja itu kan harus dibangun Iya. supaya terciptanya ya pekerjaan yang sukses lah, Sukses. yang sukses ya. Kemudian Kak, jadi di dinas perhubungan ini kan banyak persoalan, tidak hanya rotasi atau mutasi yang baru saja dilakukan gitu kan. Nah, kemarin-kemarin juga banyak persoalan seperti misalnya kapal Thailand gitu ya. Nah itu kan juga belum selesai ya, informasinya sampai ini belum selesai. Aceh Singkil, Ya. Aceh Singkil 3 ya. Aceh Singkil berapa itu? Ya, Speedboat. Aceh Singkil, ya kan Speedboat itu. Nah, Aceh Singkil 3. artinya itu kan seharusnya diselesaikan dulu ya, Iya. diselesaikan dulu, bukan justru kita yang mengobrak-abrik kepengurusan internal di sub gitu kan. Toh nanti juga ketika berganti lagi, itu kan yang ngurus lain lagi. Nanti yang ada lempar tanggung jawab, itu gimana kira-kira itu Kak? Ya, kalau menurut saya ini kalau kita berasumsi negatif lah misalnya ya, berasumsi negatif jauh ke depan kita saya melihat itu bukan pada persoalan mutasinya. Apakah ada skenario tertentu? Ya. Ini kan selain kepala dinas, Ya. pasti staf-staf yang berkaitan dengan perhubungan itu kan pasti dipanggil oleh pihak kejaksaan atau kepolisian lah. Betul. Dalam hal ini. Nah, dokumen kan pasti mereka yang lebih menguasai ataupun mereka sebagian ada memegangnya. Nah, ketika terjadi mutasi besar-besaran, ya kita tidak tahu nih, jangan sampai nanti kita dengar dokumennya hilang. Iya, ya. Dokumennya sudah berpindah tangan, kalau tidak hilang mungkin berkurang. Ya. Berkurang lembarannya mungkin ya, atau tercecer, Iya. atau bagaimana. Jadi artinya saya mendengar isu di luar ini dinas perhubungan memang sangat banyak sekali persoalan. Ya, persoalan semuanya menyangkut tentang pelayaran, maksudnya alat pelayaran seperti kapal dan speedboat. Nah, di sini yang sebenarnya harus ditangani dulu oleh para ASN yang ada kemarin yang dimutasi, itu harus diselesaikan dulu. Jangan sampai nanti pihak kejaksaan malah sulit menemukan dokumen-dokumen yang diperlukan, apalagi kalau serah terima jabatan, dokumen dan lain sebagainya terhadap yang baru tadi ini, ASN yang baru dipindahkan di situ, mereka juga mungkin kurang paham. Jadi apa pertanyaannya? Jadi terakhir, seharusnya ini kan mereka jangan dirotasi dulu ya. Berikan ya, kalau memang Mosi tidak percaya itu seandainya sebuah kesalahan, berikan ampunan gitu ya. Berikan ampunan supaya tugas-tugas yang masih menjadi persoalan di dinas perhubungan itu diselesaikanlah sedikit demi sedikit, walaupun tidak 100% kan gitu kan Kak. Nah, kira-kira pesan Kak Siska sebagai mantan politisi di Aceh Singkil ya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan jadi politisi lagi ya. Tapi yang namanya politisi nggak harus jadi DPR kan? Oh iya. Ketua partai juga politisi. Di luar ya? juga kan kita bagian dari yang menentukan. Tapi itu parlemen luar. Parlemen luar ya. Bedanya bukan SK pemerintah. Iya. Tapi SK partai. SK partai. Kesimpulannya Kak, kira-kira untuk menutup pembicaraan kita kali ini tentang mutasi yang dilakukan oleh khususnya untuk dinas perhubungan. Ya. Kalau terkait dengan mutasi oleh dinas perhubungan itu sebenarnya bupati itu memberikan punishment atau reward. Punishment itu bisa saja mutasi penurunan jabatan, ya kan. Kalau reward dia bisa saja dipindahkan promosi jabatan. Nah, ini sendiri kita tidak tahu. Bupati memberikan apa terhadap dinas perhubungan yang banyak itu, yang banyak orang itu. Apakah punishment atau reward terhadap mereka? Nah, ini kita nggak tahu. Itu yang harus dijelaskan oleh bupati dan sekda terhadap mereka. Nah, kalau menyangkut tentang persoalan di dalam perhubungan, itu juga bagian yang harus dipikirkan oleh bupati. Nanti persoalan itu apakah akan berlarut-larut ketika itu dipindahkan mereka atau bagaimana? Kan itu yang harus dianalisa oleh bupati. Inti dari semua itu
saya memintalah kepada Bupati, dalam hal ini adalah Pemda Aceh Singkil, Ya. sebagai rakyat biasa nih, ya kan? Sebagai Ya. rakyat biasa, terhadap persoalan yang krusial, yang viral dibicarakan orang, itu ada baiknya disampaikan hal yang sebenarnya. Ya. Bupati punya akun medsos ya, kalau Ya, tidak salah, betul. saya punya akun medsos. Bupati juga bagian dari mitra para media. Ya. Ya, para media. Kemudian Bupati juga punya orang yang menangani persoalan itu, misalnya Kabak Humas apa ya, yang Infocom. Ya. Atau Bupati bisa menunjuk juru bicaranya. Ya, juru bicaranya terhadap beberapa persoalan yang nanti jika ini dilakukan akan menimbulkan banyak pertanyaan kepada rakyat. Ya. Banyak pertanyaan rakyat kepadanya gitulah. Artinya ya itu disampaikan saja. Ya. Terlepas nanti penyampaiannya mau dipelintir, mau difitnah, mau itu nggak usah dipikir, itu resiko Ya, jabatan resiko kita sebagai pejabat daerah ini. Nah, tapi jangan biarkan rakyatnya bertanya-tanya, Ya. menduga-duga, dan akhirnya ya sayang lah Pak Bupati, Ya. ketika berbuat baik disangka orang tidak baik. Ya. Nah ini akhirnya nanti kalau Pak Bupati mau terpilih lagi pun jadi susah untuk terpilih. Kalau Susah dia mau dipilih, ya. kalau dia mau mencalon lagi susah kalau terpilih kalau dia tidak terbuka Ya. terhadap persoalan. Ya, betul. Yang inilah bukan semua harus persoalan yang viral ataupun yang rakyat itu sangat memberikan perhatian penuh. Perhatian penuh ya terhadap isu. Nggak ada salahnya itu disampaikan kepada masyarakat Ya. terhadap kebijakan ini yang saya ambil gitu. Ya. Akhirnya itu membuka komunikasi yang selama ini tidak harus ketemu Tidak bupati, harus ketemu bupati ya. tapi dengan penyampaian itu rakyat pun oh ini Oh. jawaban bupati. Ya. Gitu. Saya pikir Ya, itu. itu aja. ya. Mm-mm. Ya. Jadi ya terima kasih banyak Ya, Kak terima udah kasih. mampir di Kopi Politik. Ya. Ya, jadi itu pembahasan yang baru disampaikan oleh Kak Frida Siska. Jadi terima kasih kepada sobat Kopi Politik untuk menikmati video ini. Jangan lupa like, komen serta subscribe supaya kita ke depan mengupload video-video untuk hiburan Anda semua ya, supaya juga menambah wawasan-wawasan atau informasi tentang kedaerahan kita terkait isu-isu politik atau dan lain-lainnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.